selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Ibu bagaimana? Iya, puji Tuhan sehat ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Ida ya sudah menyempatkan waktunya untuk saya mewawancarai Bu Ida nantinya sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak mewawancarai kepala sekolah dalam mengambil keputusan menggunakan kebajikan universal. Baik Bu Ida, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya Bu ya. Baik, nama saya Bu Teta Mahulae, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 49 Batam dengan Ibu Ida Ya, dari SMP Harapan Bangsa Batam. Baik, demikian perkenalan kita ya Bu Ida ya. Baik Bu Ida, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin yang saya tanyakan itu Bu Ida, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Baik, jadi begini, jadi kasus dilema etika dan rujukan moral ini adalah hal yang sering kita jumpai ya, di mana kita sama-sama tahu bahwa dilema etika itu adalah di mana tidak ada yang salah di sana, semua benar dengan benar. Tetapi berbeda sekali dengan rujukan moral ya, di mana rujukan moral itu ada benar, ada salah. Nah, bagaimana cara saya mengidentifikasi sebuah kasus yang mana dia rujukan moral, yang mana dia dilema etika? Hal yang pertama saya lakukan adalah saya harus menganalisa kasus tersebut. Iya, saya harus mengetahui kasus ini terjadi awalnya sampai akhirnya bagaimana. Lepas itu saya bisa memutuskan apakah kasus ini masuk dilema etika atau masuk rujukan moral. Begitu Bu. Baik Ibu tadi sudah sampaikan ya Bu, kalau dia dilema etika itu benar dan benar, kalau rujukan moral itu benar atau salah. Ya, betul. Baik Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi saya ketika bertemu dengan sebuah kasus yang dimana kasus itu adalah memiliki kepentingan yang sama dan dua-duanya mengandung nilai kebajikan gitu ya Bu ya. Hal yang paling utama saya lakukan adalah membuat opsi ketiga. Ya, membuat opsi ketiga. Jika yang satu benar, yang dua benar, maka saya akan munculkan lagi opsi yang ketiga. Dan dari situ saya akan mengajak teman-teman juga untuk bersama-sama mencari dan memutuskan mana yang harus kita pilih dari opsi ketiga hal tersebut. Seperti itu. Baik Ibu ya. Jadi Ibu menggunakan opsi ketiga ya dengan mengajak teman-teman Ibu ya. Baik Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Ya, biasanya saya ketika mengenangani kasus-kasus dilema etika ya Bu, yang hal yang pertama saya lakukan adalah saya harus memastikan dulu bahwa kasus itu benar-benar saya pahami. Lalu yang berikutnya saya mengidentifikasi dulu kasusnya ya Bu ya. Setelah itu saya mengidentifikasi, tentunya saya akan melibatkan orang lain. Ya, saya akan melibatkan orang lain. Mungkin kalau di sini kalau kasus itu berhubungan dengan siswa, tentu saya harus melibatkan dulu guru, siswa, mungkin juga orang tua murid juga saya libatkan dalam hal ini. Nah, di mana ketika saya melibatkan ini, saya juga jadi bisa membantu dan saya jadi lebih memahami hal apa yang harus saya lakukan. Lalu yang ketiga, saya harus lihat dulu Bu kasus ini, apakah kasus ini berhubungan dengan hukum atau tidak ya. Saya harus pastikan dulu jika memang kasus ini tidak berhubungan dengan hukum, nanti bisa kita selesaikan secara cepat seperti itu. Dan selanjutnya saya juga akan membuat sebuah mengajak teman-teman lah untuk saling berdiskusi mana keputusan yang terbaik yang harus saya ambil ketika menghadapi kasus ini. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan, apakah benar-benar keputusan ini sudah berhubungan dengan kepentingan orang banyak dan sudah mengandung nilai-nilai kebajikan.
gitu. Baik Ibu, tadi yang saya simak itu langkah-langkah yang Ibu ambil itu benar-benar dipahami ya Bu ya, lalu mengidentifikasi, lalu juga Ibu nantinya akan melibatkan orang tua, murid ya Bu ya, dari guru, Ya. serta nanti langkah selanjutnya adalah mengevaluasi ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya yang perlu saya tanyakan ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang paling efektif ketika saya melibatkan orang-orang yang terkait ya Bu ya. Ketika saya menghadapi kasus di sekolah ini, saya harus melibatkan guru, peserta didik, dan juga guru-guru mata pelajaran yang lain, bahkan komite juga saya harus libatkan. Jadi efektivitas itulah yang membuat cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi ketika melibatkan mereka bersama-sama dengan saya membicarakan ini, maka ini adalah hal yang efektif buat saya untuk membuat sebuah keputusan, apalagi yang berhubungan dengan keputusan-keputusan yang bersifatnya kasus-kasus dilema etika seperti itu. Seperti yang selama ini yang efektif itu melibatkan Ya. tentunya guru-guru ya Bu ya, bahkan komite juga peserta didik sehingga Ibu bisa cepat dalam mengambil keputusan. Ya, benar. Luar biasa ya Bu langkah-langkah yang sudah Ibu ambil. Berikutnya nih Bu, saya mau tanyakan kembali hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya banyak sekali ya Bu ya, tapi salah satu yang menjadi tantangan adalah di mana ada orang yang tidak setuju dengan apa keputusan yang kita ambil seperti itu, ya, di mana orang tidak sependapat dengan kita. Tetapi yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita mengambil keputusan ini bisa meyakinkan orang tersebut untuk bisa menerima apa yang menjadi hasil keputusan kita, menyelaraskan pikiran kita dengan mereka. Ini adalah salah satu tantangan terbesar. Ya, ini sangat sulit memang kita kerjakan, tetapi ketika keputusan itu sudah kita jalankan, pengambilan keputusan ini sudah kita jalankan sesuai dengan prosedur, dan di dalam keputusan kita itu adalah mementingkan orang banyak, dan keputusan itu mengandung nilai-nilai kebajikan, maka saya rasa bahwa keputusan itulah keputusan yang terbaik. Seperti itu Bu. Nanti yang disampaikan tentu dengan menghadapi tantangannya Bu ya, bagaimana meyakinkan halayak ramai ya, Iya, benar. dunia orang tua dan guru semuanya yang terkait ya, supaya kebijakan yang Ibu ambil nantinya sesuai dengan kebijakan universal keputusan yang Ibu ambil ya Bu ya. Baik Ibu, luar biasa ya Bu ya, dari beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan. Berikutnya saya mau tanyakan kembali Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah kasus dilema etika? Ya, kalau ditanyakan seperti itu ya memang tergantung kasus Bu ya. Kalau memang kasusnya ringan, ya kita bisa menyelesaikan pada saat itu juga. Tetapi kalau memang kasusnya itu sudah masuk kasus berat, ya rumit, ya memang kita membutuhkan jadwal tertentu. Ya kita butuh waktu untuk memikirkan ini dan harus mengumpulkan orang-orang yang terlibat dalam hal ini. Jadi memang membutuhkan waktu. Jadi kalau kasusnya ringan, tidak boleh, kita tidak perlu membutuhkan waktu yang panjang. Kita bisa memutuskan saat itu juga. Tetapi kalau kasusnya berat, lalu kita akan mengumpulkan orang-orang yang terlibat di sana. Gitu. Ya, berarti kalau kasus ringan masalah itu bisa langsung diselesaikan. Ya, betul. Bu ya. Namun kalau berat berarti harus dijadwalkan karena nantinya terkait orang-orang gurunya atau pilihan itu ya. Iya, benar sekali. Baik Ibu, adakah ya seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Faktor-faktor yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini adalah tentunya adalah orang-orang yang terkait ya, seperti guru, bisa juga guru BK, guru agama, komite, bahkan mungkin yayasan juga terlibat di situ. Inilah faktor-faktor penting seperti itu. Yang itu semua dilibatkan. Iya, betul. Luar biasa ya Bu ya. Baik, yang terakhir Bu, ini saya mau tanya, dari semua yang telah Ibu sampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di rumah kita? Ya, baik. Pembelajaran yang saya ambil adalah ketika saya berani mengambil sebuah keputusan, maka saya juga harus berani bertanggung jawab. Lalu yang kedua, pengalaman-pengalaman saya dalam mengambil keputusan itu akan saya jadikan pelajaran saya untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dimana contoh seperti ini, ketika saya mengambil satu keputusan, nah saya bisa melihat apakah keputusan saya itu bagus atau tidak. Jadi apakah masalah ini pernah saya hadapi atau tidak. Jika memang masalah yang sama saya hadapi lagi di selanjutnya, maka saya sudah belajar. Oh, ini yang bisa saya kerjakan, oh ini yang tidak bisa saya kerjakan. Jadi pengalaman itu membuat saya lebih bijak, lebih terlatih dalam mengambil keputusan. Jadi tentunya pengalaman inilah semakin banyak membuat saya semakin lebih paham dan semakin lebih bijak dalam mengambil keputusan. Begitu. Terima kasih Bu Ida atas wawancara hari ini. Semoga Ibu Ida sehat selalu, sukses dalam memimpin sekolah ini Bu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Selamat sore Pak Alam. Selamat sore Bu Ita. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Bagaimana kabar Bu Ita hari ini? Iya sehat Pak. Terima kasih ya Pak Alam sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara hari ini. Tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Baik Pak Alan, kita perkenalan diri dulu ya Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Butet Ita Mahulae, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 49 Batam. Dan Bapak? Oke, saya sendiri. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ramlan Pangaribuan. Saya merupakan alumni guru penggerak angkatan 4 dan sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di SD Valentin dan sebagai kepala sekolah penggerak angkatan kedua Kota Batam. terima kasih. Baik Pak, kita langsung aja ya Pak ya. Baik, beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan itu yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Bu Ita. Terkait yang namanya kasus dalam mengambil keputusan dilema etika maupun dilema moral, memang hal yang dua ini sangat sulit untuk kita sebagai pemimpin begitu. Tetapi di sini kita diminta untuk sebagai pemimpin bisa mengambil keputusan secara bijak, dan itu untuk bukan kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan bersama dan untuk menanamkan nilai kebajikan kepada setiap hal yang tertera dalam pengambilan keputusan tersebut. Pertama yang saya lakukan adalah mengetahui dulu asal dan bagaimana peristiwa atau kejadian-kejadian itu terjadi, sehingga nantinya ketika kita dalam menentukan keputusan itu mengetahui sumber permasalahan itu seperti apa. Jadi dasarnya kita identifikasi permasalahan itu dari berbasis dari mana, baik itu dari peserta didik, dari orang tua atau dari guru itu sendiri. Begitu Bu Ita. Baik, yang saya simak berarti kita simak dulu ya Pak, berbasis dari mana masalah itu terjadi ya Pak. Sebagai pemimpin juga mengambil keputusan secara bijak ya Pak, yang Bapak sampaikan tadi. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, dalam mengambil mengambil keputusan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan dalam keputusan tersebut, pertama adalah yang saya lakukan itu terlebih dahulu mengidentifikasi kasus tersebut. Kemudian setelah itu ketika kasus tersebut bisa kita putuskan secara, misalnya kasus itu dikatakanlah tidak terlalu berat, maka kita putuskan saat itu juga. Tetapi kalau keputusan atau permasalahan itu kita anggap mungkin terlalu agak rumit dan sulit untuk diputuskan, maka dengan ini kita bisa berkolaborasi dengan guru, peserta didik, bahkan orang tua, bahkan siapapun bisa dilibatkan dalam kasus tersebut untuk nantinya tidak ada kesenjangan ketika kita dalam mengambil keputusan, sehingga hasil yang kita putuskan itu adalah kebijakan yang bisa diterima dan benar-benar mengandung nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada peserta didik, kepada orang tua, bahkan terlebih kepada guru, seperti itu. Oh, berarti yang Bapak jalankan selama ini mengidentifikasi kasus tersebut ya Pak ya,
lalu berkolaborasi dengan semua pihak, baik guru, komite, bahkan orang tua dan murid ya Pak ya. Tadinya juga Bapak sudah sampaikan bahwa Bapak dalam mengambil keputusan menggunakan kebijakan yang bisa diterima ya Pak ya. Baik Pak, luar biasa ya Pak ya. Berikutnya nih Pak, pertanyaan yang mau saya sampaikan kembali, itu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, terkait dengan prosedur yang biasa saya lakukan dalam mengambil keputusan itu, yang pertama adalah kita tahu kasus itu asalnya dari mana, sumbernya dari mana. Setelah itu, ketika kasus tersebut seperti yang disampaikan mudah untuk diputuskan, maka kita putuskan pada saat itu juga dengan melibatkan siswa maupun mungkin guru. Kemudian ketika kasus tersebut agak sulit untuk diputuskan atau perlu bantuan dari beberapa pihak, maka saya akan melakukan pertemuan begitu. Jadi kita rembukan bersama, baik guru, orang tua, kemudian peserta didik, bahkan juga kalau mungkin perlu di situ yang namanya ketua yayasan. Sehingga nanti apa, hasil yang kita putuskan itu mengandung nilai kebajikan baik yang menerima dan yang bisa mengusulkan dan melaksanakan itu nanti dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu mungkin Bu Ita, terima kasih. Berarti prosedur yang Bapak ambil tadinya itu yaitu tahu sumber kasus itu dari mana ya Pak ya, tetap berkolaboratif dengan semua warga sekolah ya Pak ya, supaya keputusan yang diambil itu mementingkan kepentingan bersama ya Pak ya. Baik Pak, berikutnya Pak, hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Hal yang paling efektif itu adalah saya langsung memutuskan di lokasi ketika misalnya contoh hal kecil itu ketika misalnya anak ketahuan menyontek, maka di satu sisi ketika kita sampaikan itu kepada orang tuanya, maka akan ada yang namanya sakit hati orang tua. Tetapi di sisi lain ketika kita tegur dia, maka dia juga akan merasakan bahwa dia itu yang dilakukan itu salah. Jadi kita tegur langsung, kemudian kita sampaikan langsung. Jadi hal yang itu kan masih sebenarnya hal simpel yang bisa diputuskan secara langsung. Jadi mungkin yang bisa saya putuskan adalah ketika hal itu mudah, maka saya putuskan di tempat. Dan ketika hal itu agak misalnya berat itu diputuskan, maka saya kolaborasikan lagi kembali. Seperti itu mungkin kita untuk pengambilan keputusan. Berarti hal-hal yang Bapak efektif Bapak memutuskan masalah di lokasi seperti yang sudah Bapak sampaikan contoh tadi ya Pak ya. Ketika mudah masalah itu maka langsung diatasi, ketika sulit maka akan ditentukan waktunya ya Pak ya. Baik Pak, saya mau bertanya kembali nih, apakah Bapak itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, Bapak sudah sampaikan tadi menyelesaikan secara langsung di tempat atau nantinya akan memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Baik. Gimana, Pak? Kalau untuk jadwal sih sebenarnya itu situasional namanya ya Bu Ita, karena kan ketika permasalahan itu memang agak berat ataupun sulit untuk kita putuskan, maka kita harus menentukan waktu untuk bisa bersama antara beberapa pihak gitu. Jadi kita tentukan jadwal bersama, dan itu untuk yang bisa memang benar-benar bisa dipertemukan semuanya, sehingga kasus tersebut atau permasalahan tersebut baik dilema etika maupun dilema moral tadi bisa kita selesaikan dengan baik, bukan hanya untuk pribadi tetapi bisa untuk mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi itu, sehingga apa kedepannya anak-anak itu bahkan orang tua bahkan peserta didik juga bisa menerima dengan lapang dada bahwa yang dilakukannya itu sudah misalnya keluar dari jalan yang seharusnya benar-benar dilakukan seperti itu. Jadi menyusun jadwal ketika memang agak berat ketika memutuskan. Tapi sejauh ini kasus yang kami alami itu tidak ada yang terlalu berat, dan
tidak ada yang sampai menyampaikan kepada ketua yayasan. Sejauh ini masih kita bisa putuskan bersama antara guru, orang tua, bahkan komite. Sejauh ini masih begitu, sehingga setiap permasalahan yang kita hadapi sejauh ini masih berjalan dengan baik dan bisa diputuskan secara baik dengan bersama dengan para yang tadi yang saya sampaikan, guru, orang tua, komite, dan warga sekolah yang ada, seperti itu. Jadi permasalahan berat itu yang perlu dijadwalkan ya Pak ya. Ya. Baik Pak, luar biasa ya Pak ya dari langkah-langkah yang sudah Bapak ambil. Dan berikutnya ini Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan atau dalam kasus-kasus dilematika? Faktornya mungkin sih karena kita di sekolah itu ada namanya guru bimbingan konseling. Jadi setiap ada permasalahan-permasalahan itu, saya selalu memberikan dulu kepada BP-nya untuk dia misalnya memberikan nasihat, wejangan dan sebagainya seperti itu, sehingga nanti itu yang bisa membantu saya bisa berkolaborasi menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi ya sejauh ini kasus kita bisa kita atasi dengan baik dengan adanya kolaborasi antara BP, kepala sekolah, bahkan juga dengan guru kelasnya, seperti itu. Berarti selama ini kasusnya masih bisa ditangani dengan baik ya Pak ya. Karena ada juga yang membantu Bapak itu guru BK, sehingga awalnya Bapak menyerahkan ke guru BK dulu dan berkolaboratif juga dengan guru-gurunya ya Pak ya. Betul sekali. Baik Pak, terima kasih Pak. Berikutnya Pak, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema itu Pak? Pembelajaran yang saya ambil itu sangat banyak tentunya ya. Ketika saya juga dalam mengambil keputusan ini berarti ada nilai kebajikan yang saya tanamkan kepada peserta didik, bahkan ke guru dan juga ke orang tua tentunya. Jadi nilai kebajikan itu yang mereka terima itu bukan hanya sekedar kebajikan biasa, tetapi bisa nanti mereka bawa itu sampai mereka dewasa nanti, kelak mereka mengetahui bahwa yang sebenarnya terjadi itu adalah begini. Ini jalan yang lurus, ini bukan jalan yang seperti ini. Jadi anak-anak itu menerima masukan, wejangan yang kita berikan. Jadi banyak nilai-nilai moral yang saya terima dalam saya sebagai kepala sekolah dalam memberikan motivasi juga kepada guru, bahkan ke orang tua juga, mungkin begitu Bu. Pak, banyak ya Pak ya, ya pembelajarannya tadi yang sudah saya dengar, ada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan bukan hanya kepada siswa namun juga kepada guru juga ya Pak ya, ada nilai-nilai moralnya Pak. Baik Pak, terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan bagi saya untuk mengucapkan Bapak. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Terima kasih Bu Ita. Sukses selalu dalam memimpin sekolah Valentin ya Pak ya. Terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore.